Kamu tak perlu berisik untuk jadi berarti. Di dunia yang hobi menilai dari suara paling keras, justru mereka yang diam dan stabil yang akan mengguncang fondasi terdalam. Orang yang benar-benar dihormati tidak memohon atensi. Mereka tak berdiri di atas panggung, tapi orang-orang tetap menoleh saat mereka lewat. Diam-diam berpengaruh, tanpa pernah berisik soal pengaruhnya. Kamu ingin jadi seperti itu, maka kamu harus jadi batu karang di tengah laut, tak berteriak, tapi ditakuti ombak. Dihormati atau disegani itu bukan soal disukai. Bahkan seringkali, kamu akan ditakuti dan dibenci oleh sebagian orang yang dengki, tapi dalam diam, orang tetap memberi jalan untukmu. Sebab mereka tahu kamu punya taring, tapi kamu memilih untuk tidak menggigit. Hormat lahir bukan dari permintaan, tapi dari aura kekuasaan yang tak bisa dijelaskan. Dan untuk punya aura seperti itu, kamu perlu membentuk dirimu dengan cara yang tidak nyaman, tidak mudah, dan tidak instan. Tapi hasilnya akan bertahan bahkan setelah kamu tidak ada. Inilah 7 cara yang akan membuatmu dihormati dan disegani diam-diam. Pertama, jangan jelaskan siapa dirimu, biarkan sikapmu yang berbicara. Semakin kamu sibuk menjelaskan siapa dirimu, semakin orang tahu bahwa kamu belum jadi siapa-siapa. Orang yang betul-betul punya nilai tidak repot memberi label pada dirinya sendiri. Mereka membiarkan waktu dan tindakan menjadi suara. Dan anehnya, justru saat kamu diam, orang mulai penasaran. Saat kamu tak berbicara, orang mulai menduga-duga. Disitulah kuasa dimulai, ketika kamu jadi teka-teki yang sulit dipecahkan. Jangan terlalu sering menjual pencapaianmu. Dunia ini alergi pada orang yang terlihat haus pengakuan. Simpan kemenanganmu, nikmati diam-diam. Kuatkan kedalamanmu, bukan volume suaramu. Karena suara hanya bertahan di udara beberapa detik, tapi energi dari karisma bisa mengendap di kepala orang lain selama bertahun-tahun. Diam yang penuh isi lebih menakutkan daripada omongan kosong yang penuh volume. Saat kamu tidak menjelaskan dirimu, orang mulai mengandalkan pengamatan. Dan manusia adalah makhluk paranoid. Mereka mulai membuat kesimpulan sendiri tentangmu. Dan disitulah kamu mengambil alih narasi tanpa harus berkata satu kata pun. Kamu jadi cermin. Mereka melihat apa yang mereka takutkan, hormati, atau segani. Padahal kamu hanya berdiri tanpa ekspresi. Kesunyianmu bisa jadi ancaman, bisa jadi pemikat, tergantung siapa yang menatapmu. Tapi satu hal pasti, kamu tak akan pernah disepelekan oleh orang yang matanya cukup jeli untuk mengenali kedalaman. Dan kedalaman tidak pernah lahir dari banyak bicara, tapi dari banyak berpikir, merasakan, dan menyimpan. Kedua, kendalikan emosimu seperti kamu mengendalikan binatang buas. Orang yang tidak mampu mengontrol emosinya akan selalu jadi boneka bagi orang lain. Kamu marah, mereka menang. Kamu meledak, mereka tertawa. Dunia ini suka menginjak orang yang bereaksi berlebihan. Tapi ketika kamu tenang saat difitnah, diam saat dihina, dan tersenyum saat dijatuhkan, itulah titik di mana kamu mulai menakuti mereka. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tak bisa ditebak. Pengendalian emosi adalah senjata paling mematikan. Ia tak terlihat, tapi menghantam langsung ke psikologis lawan. Orang yang emosional adalah mangsa empuk, mudah dipancing, mudah dihancurkan. Tapi orang yang bisa duduk diam dalam badai, yang tidak goyah walau dihajar omongan dan perilaku keji, selalu menimbulkan rasa segan yang sulit dijelaskan. Mereka seperti singa yang tahu bahwa semua domba sedang mencoba menggertak, tapi tidak satu pun yang layak ditanggapi. Kalau kamu ingin dihormati, berhentilah menjawab semua serangan. Pilih mana yang perlu, mana yang pantas. Sisanya, abaikan dengan elegan. Orang akan belajar bahwa kamu bukan lapangan tempat sembarang orang bisa bermain. Kamu adalah medan perang, dan siapapun yang masuk harus siap kehilangan lebih dari yang mereka perkirakan. Kendalikan emosimu bukan dengan menekan, tapi dengan mengenali.
tahu kapan harus meledak dan kapan harus membiarkan mereka membusuk dalam kebodohan sendiri. Itu seni, itu kekuasaan, dan kekuasaan sejati selalu datang dari pengendalian diri yang brutal tapi tenang. Ketiga, rawat kekuatanmu dalam diam, bangun kapasitas tanpa koar-koar. Jadilah diam yang penuh isi, bukan sepi yang tak berarti. Saat orang lain sibuk tampil, kamu sibuk mengasah. Saat mereka fokus mencolokkan diri ke pusat perhatian, kamu membangun kekuatan di balik layar. Dan ketika badai datang, orang-orang akan berlari padamu karena kamu satu-satunya yang tidak roboh. Itu harga dari diam yang produktif. Kamu menjadi poros diam-diam, pusat gravitasi yang tak minta diakui. Orang yang kuat tidak banyak bicara karena mereka terlalu sibuk bertumbuh. Mereka tidak suka debat kusir karena mereka lebih tertarik menambah kapabilitas. Kamu ingin dihormati? Maka jadikan dirimu mesin yang tak bisa dihentikan dalam belajar, dalam bekerja, dalam mengasah skill, dalam membentuk karakter. Tak perlu diberi spotlight, cahaya akan menemukanmu pada waktunya. Kapasitas itu seperti pisau, tak perlu kamu pamerkan setiap saat. Tapi saat kamu butuh, kamu tahu betul seberapa tajam bilah yang sudah kamu asah. Dan saat orang lain menyaksikan kamu memotong sesuatu dengan mudah, mereka tahu kamu bukan main-main. Hormat lahir dari efek, bukan dari pernyataan. Bangun keahlian, bangun reputasi, tapi jangan gembar-gembor. Biarkan prestasi bekerja dalam sunyi. Kamu bukan kembang api yang gemerlap sejenak, tapi bara api yang diam-diam membakar siapapun yang terlalu dekat. Dan bara itu lebih ditakuti daripada ledakan sesaat. Keempat, jangan terlalu mudah diakses, simpan dirimu sebagai kemewahan. Kamu ingin dihormati, maka jangan jadi menu harian yang bisa diambil siapa saja tanpa harga. Kehormatan lahir dari jarak. Orang mulai segan saat mereka tahu kamu tidak tersedia untuk sembarang orang, sembarang waktu, dan sembarang urusan. Kamu bukan warung kopi yang buka 24 jam. Kamu adalah hidangan termahal yang hanya disajikan di ruang tertutup, bukan untuk semua mulut, hanya untuk yang layak mencicipinya. Saat kamu terlalu mudah diajak ngobrol, dimintai bantuan, ditarik ke dalam drama, orang mulai menganggap kamu tak punya nilai, padahal niatmu tulus. Tapi dunia tidak mengukur niat, dunia mengukur batas. Jika kamu membiarkan semua orang menyeberang, jangan heran kalau tanahmu diinjak tanpa rasa hormat. Kamu harus belajar berkata tidak. Kamu harus berani membiarkan orang kecewa, agar mereka tahu kamu tidak semurah itu. Menjaga jarak bukan sombong, itu seni merawat harga diri. Itu adalah bentuk dari cinta kepada dirimu sendiri yang tahu betul. Tidak semua interaksi perlu direspons, tidak semua panggilan harus dijawab. Simpan dirimu untuk ruang yang berkualitas, untuk percakapan yang bergizi, dan untuk orang-orang yang benar-benar layak mengenalmu lebih dalam. Jangan buru-buru memberi akses. Biarkan orang membuktikan dulu apakah mereka cukup dewasa untuk masuk ke duniamu. Ketika kamu tak mudah diakses, kamu jadi misteri. Dan manusia menghormati misteri lebih daripada transparansi murahan. Karena misteri mengandung kuasa, dan kuasa yang tersembunyi lebih menegangkan daripada kuasa yang diumbar. Kelima, tegas dalam prinsip, fleksibel dalam strategi. Orang yang dihormati bukan hanya tegas, tapi juga bijak. Mereka tahu mana yang pantas dilawan, mana yang cukup dihindari. Prinsipmu harus seperti batu, tak tergoyahkan, tapi caramu menjalankannya boleh seperti air, lentur, licin, kadang tak terduga. Gabungan keduanya melahirkan karakter yang sulit dibaca, tapi mustahil diremehkan. Jangan mau digoyahkan oleh opini murahan. Jangan mudah tergoda kompromi atas hal-hal yang kamu yakini. Orang akan menguji ketegasanmu. Apakah kamu hanya omong kosong atau memang baja yang tak bisa dipatahkan? Tapi jangan keras kepala. Keras kepala adalah kebodohan yang menyamar sebagai pendirian. Kamu harus tahu kapan menyerang, kapan mundur, dan kapan menunggu musuh menghancurkan dirinya sendiri. Prinsip membuatmu dihormati, strategi membuatmu ditakuti. Jika kamu hanya keras tapi tak cerdas, kamu akan dijebak dengan mudah.
Tapi jika kamu punya prinsip yang tak bisa dibeli dan otak yang tak bisa dibodohi, maka kamu jadi ancaman. Dan ancaman tidak perlu suara keras, ia cukup terasa. Kamu tidak perlu jadi keras setiap waktu. Kadang senyum bisa jadi serangan, kadang diam bisa jadi penolakan. Yang penting, dunia tahu satu hal. Kamu tidak bisa diputarbalikkan. Kamu bukan daun yang ikut angin. Kamu adalah akar yang mencengkeram tanah sampai langit pun tak bisa mencabutnya. Keenam, beri kebaikan tanpa minta balasan, tapi jangan jadi dimanfaatkan. Orang yang dihormati punya sisi lembut yang tidak dibuat-buat. Mereka bisa memberi tanpa berharap dipuja. Mereka bisa menolong tanpa minta dikutip. Dan itu membuat orang terintimidasi sekaligus kagum. Karena di dunia yang serakah dan penuh pamrih, kebaikan yang tulus adalah anomali yang langka. Tapi ingat, kamu tidak diciptakan untuk menjadi pelayan semua ego yang lewat. Berbuat baik itu wajib. Tapi membiarkan orang lain menginjakmu atas nama kebaikan, itu bodoh. Kalau kamu ingin dihormati, kamu harus bisa berkata, "Aku bersedia menolong, tapi aku bukan alas kaki siapapun." Berikan tanganmu, tapi simpan punggungmu. Jangan biarkan orang naik ke atas bahumu hanya karena kamu baik hati. Mereka akan lupa siapa yang menolong, tapi akan selalu ingat betapa mudahnya kamu diperalat. Kebaikan tanpa pamrih memang kekuatan, tapi kekuatan itu akan jadi bumerang kalau tidak dipadukan dengan batas. Hormat itu muncul saat orang tahu bahwa kamu bisa menolong, tapi juga bisa meninggalkan. Mereka akan menimbang kata-kata sebelum bicara padamu. Mereka akan berpikir 2 kali sebelum menyakitimu, karena mereka tahu kebaikanmu bukan kewajiban, tapi pilihan. Kamu bukan pahlawan yang harus menyelamatkan semua orang. Kamu bukan penebus dosa umat yang harus selalu siap siaga. Kamu adalah manusia utuh, dan orang harus tahu kamu baik tapi bukan budak. Kamu ramah tapi bukan dungu, dan kamu peduli, tapi kamu juga tahu kapan harus pergi. Ketujuh, bangun integritas seperti monumen. Kalau kamu ingin dihormati seumur hidup, maka kamu harus punya satu hal yang tak bisa dibeli, integritas. Bukan pencitraan, bukan reputasi buatan, tapi sikap dan konsistensi yang bahkan tidak berubah saat tak ada yang menonton. Dunia ini penuh topeng, tapi orang akan selalu mengenali siapa yang tetap jadi dirinya, bahkan dalam gelap. Mereka yang tak tergoda oleh tepuk tangan, tak goyah karena intimidasi, dan tak berubah hanya demi diterima. Integritas bukan soal jadi sempurna, tapi soal tidak menjual dirimu demi kenyamanan sesaat. Orang yang punya integritas akan menyampaikan kebenaran walau menyakitkan. Mereka tidak ikut arus jika arusnya busuk. Mereka berdiri saat orang lain menunduk, dan diam-diam itu membuat mereka ditakuti, karena mereka tidak bisa dibeli, tidak bisa dikendalikan, dan tidak bisa dipalsukan. Jangan ubah wajah setiap kali suasana berubah. Jangan lepaskan nilai-nilaimu hanya karena lingkungan menuntutmu begitu. Orang akan mengujimu. Mereka akan memancingmu untuk mengkhianati prinsipmu. Dan saat kamu menolak, mereka mungkin menjauh. Tapi percaya, saat badai selesai, orang-orang itu akan datang kembali, bukan untuk berteman, tapi untuk belajar bagaimana kamu bisa tetap berdiri. Integritas adalah monumen dalam dirimu. Ia tidak bisa dirobohkan oleh opini, gosip, atau tekanan. Dan ketika orang melihat bahwa kamu selalu konsisten, selalu jujur walau menyakitkan, dan selalu benar walau tidak populer, mereka akan menunduk. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu pantas. Dihormati dan disegani bukan hal yang bisa kamu kejar. Justru saat kamu berhenti mengejarnya dan mulai membentuk dirimu dengan cara-cara brutal tapi terhormat, dunia akan mulai berputar ke arahmu. Kamu tidak butuh panggung, kamu hanya butuh fondasi, dan saat fondasimu cukup kokoh, dunia akan mendengar langkahmu. Meski kamu tak berkata apa-apa,